Jamaah rahmatullah, pembahasan tentang teori-teori hukum Islam tentang ekonomi saya ganti. Kita kembali ke pembahasan tentang dasar melaksanakan ibadah sholat. Jadi saya awali dulu di awal ngaji kita bahas tentang sholat. Masih pada ingat nggak? Ya, harus diingat-ingat. Nah, karena kita merasa sudah tua, ya kita ingetin lagi. Iya. Kalau duit utang itu jangan lupa. Kalau ngaji. Saya ingin awali dengan sebuah kenapa ini penting karena kenapa ini saya ulang lagi karena sebagian dari kita masih menganggap sholat itu sebagai ibadah yang biasa saja, yang remeh. Padahal Rasulullah SAW pernah menyampaikan, berpesan kepada para sahabatnya, diingatkan, inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Jadi sebelumnya inna awwala inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Jadi nanti pertama kali pas kita masuk ke alam alam akhirat, itu maksudnya sholat. Di pertama kali yang ditanyakan, ini hadisnya begitu ya. Pertama kali yang ditanya sholat. Inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Jadi yang dihitung dan ditanyakan pertama kali ketika nanti setelah mati ya, mati semua, lalu kemudian ya. Jadi passwordnya nanti setelah mati, kita semua mati, kan dipanggil semua. Pakai apa? Trompet kan, sangkakala. Kalian sering peniup sangkakala? Israfil. Bangun semua, bagikan cendawan di musim hujan, keluar kepalanya, tujuh kepala, kaget semua, ditanya semua. Pokoknya sebelum dihisab ditanya dulu, sholat, masuk. Nggak sholat, enggak, langsung dilempar ke belakang. Nggak sholat, yang mati. Nah, langsung dilemparin aja, atau terbangin. Sampai tak kelihatan. Maka passwordnya itu sholat, masuk barisan sholat. Jadi pertama yang dulu saya ingatkan kita dibilang dari awal, kan ketahuan orang yang sering sholat dengan orang yang tidak. Pertama dulu. Jadi yang pertama yang terang kanan, yang gelap kiri, ya. Karena orang yang sering sholat pasti wudu. Orang berwudu mukanya itu cerah, bersinar katanya. Bahkan ketika tetesannya disebut dengan sirrul hom gitu kan, dianggap tetesan air wudu itu dianggap sebagai ada sebuah hadis disebut yang akan menjadi saksi dan itu menjadi malaikat, ghirran mu'ajjalin kan.
Ghurran ajalin. Jadi malaikat-malaikat yang akan menjadi saksi. Makanya ada yang bilang dulu ya, ketika wudu jangan dilap, jangan dilap ketika wudu, biarkan pepesannya itu menjadi Ghurran ajalin. Nah, langsung yang terang kanan, yang gelap kiri, yang jadi masalah yang kelap kelip itu. Karena wudunya, apalagi yang bahaya wudu di belakang nggak kelihatan. Wah, kelip kelipnya di belakang. Kan gitu kan? Wudunya menang-menang sudah pakai jilbab rapi, males kan dibuka gila. Kan gitu. Tapi yang kelap-kelip pun tidak apa-apa, termasuk ke kanan gitu. Kalau di rumah wudunya jangan wudu minimalis ya, wudunya maksimalis nih. Bukan dikebiur wudu karena dikebiur malah mandi namanya, usap. Nah, ketahuan. Nanti baru dites yang udah kelihatan ini sholat. Ini hitam-hitam ini diragukan baru ditanya satu persatu. Sholat enggak? Oh, banyak kan enggak kegangnya itu belakang. Masuk. Nah. Maka dosanya di sini. Maka orang yang meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Tidak banyak hadis yang menginformasikan orang yang meninggalkan sholat hukumnya apa. Tapi ada hadis begini, bainal mu'min wal kafir as-sholat. Yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir adalah sholat. Artinya kalau tidak sholat berarti kafir. Maka kemudian ulama ada yang menafsirkan, orang kalau sengaja meninggalkan sholat itu sama dengan orang kafir. Jadi bahkan lebih parahnya kalau misalnya bilang sholat itu nggak wajib, atau kita mengingkari, itu kita disamakan dengan orang yang murtad karena tidak mengakui syariat Islam atau syariat Allah. Nah, lalu ada lagi hadis-hadis yang menginformasikan juga secara jelas, karena ini mencoba biar tahu jelasnya gimana sih orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya. Pernah ninggalin sholat? Pernah, sering, kadang-kadang. Kan kalau angket itu kan ada tidak pernah. Lalu kemudian agak pernah, kadang-kadang, sering, selalu. Ini kira-kira yang sering apa selalu? Waduh. Sering. Nanti kalau itu mau kita diangkat. Nanti dicari kanan, kiri di mana ada orang di sebelah kiri. Oh dulu. Ya. Oh, kalau dulu sering ada kali ya. Kalau sekarang tiap minggu. Ya apa mau peningkatan. Dari dulu setiap hari, sekarang ya kadang seminggu sekali ya. Sekarang seminggu sekali. Atau nanti kalau pas jalan-jalan malas nggak sholat. Alasannya nggak sempet. Ada aja alasannya. Giliran belanja sempet, giliran sholat nggak sempet. Nah ini jangan sekali-kali pun meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka ada yang di hadis yang lain, meskipun riwayatnya diragukan, tapi informasi ini betapa meninggalkan sholat dengan sengaja itu dosa. Jadi man taraka sholat al-fajri, kan ya,
fayud kholan nar fayud kholun nar Thalathina aman. Barang siapa yang meninggalkan satu sholat, maka akan dimasukkan di dalamnya di neraka jahanam selama 30 tahun. Atau Sittina alfa aman, atau 60.000 tahun, 60.000 tahun min aqwamid dunya, dari tahun dunia. Jadi ukuran dunia, kalau kita meninggalkan sholat itu kira-kira ditanam, disimpan di neraka jahanam selama 60.000 tahun, atau hitungan akhirat hanya 30 tahun. 60.000 tahun, bayangin, asik gak? 60.000 tahun. Sementara posisinya ketika di neraka itu, gambarnya ini, di neraka itu kita seperti besi, dibakar tapi nggak meluka, nggak mateng, cuman merasakan. Jadi di neraka itu kan ceritanya itu kayak besi dimasukkan ke api, nggak luka, nggak blonyok, jadi sakit terus. Nah, sekarang setiap hari begitu selama 60 tahun. Ayo yang sering meninggalkan sholat. Kalian hitung-hitung aja ya, udah berapa? 2 kali sholat. Kalau 120 tahun. Hitung aja. 60 tahun. Cuma 50 tahun, 10 tahun. Oh, nah ini. Tapi kalau kita tobat ya, tobat betulan ya, maka yang sebelumnya itu dihapus. Kalau tobat. Tapi kalau diulangi lagi ya enggak. Ya, sudah tobat ya. Sudah tobat ya. Tobat nih, jangan sampai kalau sebelumnya dulu karena sering ninggalin sholat karena nggak tahu, lalu udah tobat, maka ini dihapus semua, nggak dihitung sama malaikat, langsung dihapus semua. Nah sekarang kita tobat lagi karena masih ada 1-2 ketinggalan ya, biar terhapus. Karena kalau kita nggak tobat, lalu ngulangi terus, ya ini dihitung aja dikali berapa kali. Gara-gara nonton dangdut, kelewatan, bisa kesorean, tanggung, nggak sholat tanggung, apa aja itu sengaja itu. Namanya meninggalkan sholat dengan sengaja. Kan kita pengennya nanti di akhirat ketemu majelis taklim aswad bareng-bareng. Allah, aku ya bilang semuanya. Kan begitu. Bapak bilang, mana nih ponor? Wah itu kemarin ninggalin sholat. Kan bahaya begitu. Dilihat anggotanya 45 lengkap. Wah jalan itu senang. Bareng-bareng. Kelihatan. Mana nih Pak Menteri? Belok mampir belanja dulu. Itu kan bahaya gitu. Ya. Jadi kita harus tobat demi tobat. Ya. Tobat, niat, komitmen untuk tidak meninggalkan sekalipun. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau kita tanpa sengaja lupa, atau karena keasikan ngebisan lewat waktu dibayar, ya bayar. Kalau nanti di bahasan selanjutnya lagi, ya sebenarnya saya ulang-ulang aja biar kita nggak ya. Dulu sebenarnya sempat kita ngaji, ulang lagi biar ingat. Jadi ini penting. Nah, hari ini kita ngaji tentang ilmu lagi tentang sholat agar apa? Karena dalam sebuah syair itu disebutkan wa kullu man bi ghairi ilmin ilmin yu'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Jadi ada sebuah syair itu wa kullu man ghairi ilmin, segala sesuatu amal ibadah
yang tidak dilandasi ilmu. Kan itu ya? Ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Jadi semua amal ibadah kalau kita hanya ikut-ikutan, nggak pakai ilmu, maka amal itu menjadi mardud, ditolak, tidak diterima. Nah hari ini kita ngaji sebenarnya biar ibadah kita lebih berkualitas dan lebih diterima. Kan gitu, makanya Rasulullah itu selalu mengingatkan kita berkali-kali kalau sering ngaji. Kalau nggak sering ngaji sih nggak pernah diingatkan. Dan mengapresiasi orang-orang yang sering ngaji itu satu kali ngaji nih Bu ya, dapat pahala sama dengan melaksanakan haji tam atau haji sempurna. Ya. Itu Rasul menginformasikan gitu. Orang yang semangat ngaji untuk mencari ilmu, apalagi untuk menyempurnakan ibadah kita. Kita sholatnya biasanya itu nggak bener, lalu gara-gara ngaji bener, maka kemudian Rasul Allah memberikan pahala kepada orang yang ngaji tersebut setara dengan orang yang naik haji. Pahalanya haji tam. Haji tam itu haji sempurna. Jadi ini ya benar ya, dari rumah ke sini dengan dari rumah ke Tanah Haram pahalanya lebih gede sini. Gak usah amin loh. Gak usah amin loh, dikasih itu sama Allah itu. Ya, apalagi diamini. Jadi dari rumah ke sini ya, itu niatnya untuk ngaji thalabul ilmi, dikasih sama Allah, pahalanya sama dengan pahala naik haji tam. Jadi gedean ngaji ke sini daripada umroh. Nah, kita seminggu berapa kali ngaji? 3. Oh 3. Oh, di sini 3 kali dapat haji tam itu. Apalagi ngaji ke sono tambah lagi. Ya, asal ngaji ya thalabul ilmi ya, bukan ngomongin orang. Kalau ngomongin orang ya hilang pahalanya. Ya. Kalau campur-campur gimana? Yang ngaji yang ngomongin orang. Paruan setengah haji. Jadi gitu. Maka Allah sekali lagi ini Allah memberikan penghargaan. Maka rugi kalau ada majelis ilmu, majelis pengajian kita nggak ngaji, mau dapat haji tam. Jadi nggak usah ngumpulin untuk umroh, ngaji aja dapat pahala. Iya, ini kita udah haji berkali-kali, tiap minggu 3 kali kita naik haji, dapat pahala haji 3 kali haji tiap minggu. Senang sekali ya. Jadi nah ini tentang sholat, sekali lagi tentang sholat. Sehingga kemudian ibadah kita menjadi berkualitas. Kenapa? Karena kita sholatnya pakai ilmu. Ini ada cerita, saya bacakan. Ala tara ila dzalika ar-rajul alladhi dakhal masjid fa shalla. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilaihi tsumma qala lahu indama faragha min salatihi irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Jadi ada cerita begini. Ada seseorang sahabat masuk ke masjid lalu sholat ya. Lalu setelah itu ya, kalau kita mungkin salim ke Rasulullah, assalamualaikum. Rasul jawab, waalaikumsalam. Irji atau a'id sholataka fa innaka lam tusalli. Ulangi, kamu belum dianggap sholat itu. Ulangi lagi terus. Selain sholat lagi, kembali lagi. Kembali Rasul, ulangi lagi. Kamu belum dianggap sholat. Terus tuh, sholat lagi. Terus lagi gimana Rasul? Ulangi lagi. Nah, hanya dugaan tidak dijelaskan di dalam hadis itu seperti apa sholatnya. Tapi dugaan saya, sholatnya itu kayak kinjeng lagi cipok.
Allah betul. Ini gebek penculut. Ini gebek penculut. Dugaan saya begitu. Ini gebek penculut. Belum baca sudah ruku, belum baca tasbih sudah tidak. Dugaannya begitu. Maka Rasul mengatakan irji fa innaka lam tusolli. Ulangi salat. Ada ulama yang lain juga mengatakan bisa jadi yang kedua sholatnya itu nggak pakai ilmu sholat. Bisa jadi begitu karena nggak tahu sholatnya yang seperti apa. Selesai sholatnya tapi sambil dukanya begitu. Jadi sholat yang tidak didasari ilmu, maka kata Rasul irji fa innaka lam tusolli. Ulangi sholat karena kamu belum. Lalu kemudian Rasul menginformasikan sahabat bertanya, ya Rasul ini ukhti kan dulu. Kami ini memang sering salah. Maka ajari, lalu kemudian diajari Rasul. Bagaimana sholatnya? Nanti kita kembali lagi nih secara bertahap. Sholat yang ijazahnya pakai ilmu, bukan asal sholat ya. Jadi ingat aja nih pokoknya sholat adalah password ketika masuk akhirat. Orang meninggalkan sholat dengan sengaja itu akan dikenai sanksi, dimasukkan ke dalam neraka 60.000 tahun. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan wa innaha lakabiratan illa al khasyin. Jadi disebutkan lakabiratan illa al khasyin. Jadi disebut bahwasanya sholat itu berat kecuali bagi orang yang serius. Kalau kita nggak serius, maka ibadah sholat itu langsung berat. Karena sudah difirmankan, sholat itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang cinta, orang yang khusyuk, serius, komitmen, berdedikasi ingin sholat. Bayangin lagi asik-asik nonton sinetron, nonton drakor, ada suara azan, wah nanti kan begitu. Yang warung juga begitu, lagi duduk pas sholat, pelanggan banyak, nanti dulu, kan begitu kan? Makanya itu lagi kita seneng-seneng jalan-jalan suruh sholat, berat. Padahal bagi orang sering sholat itu mentalnya sehat. Mentalnya sih, karena kata Rasul, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wa sholat. Hai orang-orang beriman, jika kamu punya masalah, jika kamu punya beban, ista'inu, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Jadi dua hal, sabar dan sholat. Di orang yang sering sholat itu mentalnya sehat. Tapi kalau tidak pernah sholat, mentalnya mesti tidak sehat. Contoh mental tidak sehat, kalau di diri kita ada masalah, stres. Karena nggak tahu, nggak pernah sholat, akhirnya ngilangin stres kemana? Diskotik, kan gitu, minum-minuman. Kenapa? Karena dianggap minum-minuman itu bisa melupakan masalah. Tapi kalau orang sholat melupakan masalah lalu ngadep Allah, zat yang kita cintai, yang selalu kita rindukan, lalu pada saat itulah kita tahu kan Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya. Saat itulah kalau kita nggak kuasa, kita minta sama Allah. Pas misalkan nggak punya duit, ya Allah, ini kok nyari duit susah banget ya Allah. Gimana ya Allah? Ya ngobrol aja. Karena kalau saya ngobrol sama yang punya duit kayak Pak Fitri, gak bakal ngasih. Pinjamnya coba.
mendingan sama Allah, malah ketahuan kalian nggak punya duit. Kan begitu. Maka kita ya Allah, gimana ya Allah? Saya kok mau nyari duit susah banget ya Allah. Ngobrol saja. Itu bagian dari sholat. Ngobrol gitu. Punya masalah, ya Allah, suamiku ini nggak pulang-pulang ya Allah. Kan bisa begitu. Ya Allah, itu kalau seudon. Ya Allah, suamiku nggak pulang-pulang ya Allah. Apa banyak mampir ya Allah? Itu kalau seudon tanya. Tapi kalau misalnya ya Allah, suamiku ini lagi pergi lama. Lakinya dulu, ya Allah lindungi biar nggak belok-belok. Kan begitu. Daripada nanti ngobrol sama orang malah tahu aibnya kan ini. Maka kalau ngobrol yang solutif itu ngobrol sama Allah, jangan ngobrol sama orang, membuka aib, bahaya, rahasia antara kita sama Allah saja begitu. Ya, jadi minta tolonglah lewat sholat. Karena dari sholat itulah kemudian nanti akan ketemu jawabannya. Suatu ketika, suatu saat jawaban itu akan diturunkan. Suatu saat. Jadi kita minta pada saat ngobrol dengan Allah itu nanti suatu saat jawaban itu akan diturunkan. Itu begini. Karena itu yang nggak punya duit langsung tiba-tiba kayaknya usaha ini pas. Kayaknya ngutang ke sini bisa enggak? Ya semuanya dikasih inspirasi. Karena ini orangnya baik, bisa begitu. Itu inti kalau di dalam Al-Qur'an disebut gitu. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah melalui kesabaran dan sholat. Termasuk misalkan punya anak nakal. Anak-anak yang sudah kita didik benar-benar tetap aja nakal. Kita menyatakan diri sebagai orang tua yang paling pintar mendidik anak itu adalah sombong. Yang punya anak itu sama Allah hakikatnya. Kita hanya lewat saja. Kita hanya menjalankan sunnahnya, menjalankan saja mendidik, kan itu. Mendidik, lalu kemudian dia tetap berkata-kata yang baik. Padahal, tapi kalau kemudian sudah begitu anaknya tetap jelek, kita nggak bisa meluk. Karena yang punya Allah, maka kembalikan kepada ya Allah, saya kembalikan ini. Saya nggak mampu ya Allah, anakku tuh kok rewel banget, sulit pandai banget. Ya Allah, karena yang punya spare partnya Allah, punya spare part akhlaknya Allah, maka kembalikan. Itu bisa dikomunikasikan lewat sholat. Ya, jadi itu pentingnya. Sekali lagi menjadi penting bagi kita, jangan sekali-kali pun meninggalkan sholat. Nah, kalau orang-orang yang sering sholat itu diingatkan betul, karena banyak fasilitas. Salah satu fasilitasnya adalah jadi bainas sholat ilas sholat kafaratun. Misalkan antara sholat subuh dengan sholat duhur, kalau ada dosa kecil, maka itu akan dihapus dosanya. Ya, di antara sholat satu dengan sholat lainnya itu kafaratun. Antara sholat duhur, sholat asar dihapus dosanya. Maka orang yang beriman, seorang mukmin yang rajin sholat, insya Allah tidak punya dosa. Dosa misalnya ini, dosa batin itu tahu-tahu nggak ridho, nggak suka sama orang, pas melirik ingat itu batin belum ngomong itu gelang utang belum ngomong itu. Kalau antara sholat satu dengan sholat yang lainnya langsung diampuni. Tapi kalau sudah ngomong, beda lagi. Sudah keluar, ngajak-ngajak. Bu, tuh, kalung tuh belum lunas. Ya, kalau udah ngajak-ngajak gitu, ya,
itu menjadi dosa yang nanti akan ditukar. Ngomongin orang itu ghibah. Kan begitu ya? Tapi kalau masih batin, dosa antara sholat satu dan sholat yang lainnya dihapus. Antara wudhu satu dan wudhu lainnya menjadi kafarat, dihapus. Maka bahagia ya, kita menjadi tahu ya, sebagai orang yang beragama senang. Kenapa? Karena setiap hari dihapus dosanya. Kan begitu. Ya senang, bersyukur. Makanya kita itu walaupun Islam KTP, selama masih sholat, ya, selama masih sholat, insya Allah dosa-dosa kecilnya dihapus. Kalau dosa-dosa besarnya sih, ya harus dibayar, misalkan dosa ngutang harus dibayar. Kan boleh punya utang nggak? Sama, saya juga ngutang kan dibayar. Dosa nyakitin orang, ya minta maaf, kan begitu ya? Dosa maksiat, kalau dosa sama Allah gampang, dosa sama Allah gampang. Istighfar kan begitu, diampuni ya. Tapi seluruh kehidupan sehari kita ya, itu adalah menjadi instrumen penghapus dosa. Asal passwordnya jangan sampai hilang. Sholat itu yang utama. Setelah syahadat, sholat itu yang paling utama. Jangan sampai hilang, jangan sampai lalai. Kalau lupa, ganti langsung bayar. Ingat kan yang dulu kan, cara ganti sholat? Ya, nanti jadi namanya qadha sholat, membayar hutang sholat. Tidur subuh kesiangan misalkan. Walaupun matahari sudah terbit, karena bangunnya setelah matahari terbit harus tetap sholat. Jangan mentang-mentang matahari, wah udah terbit nggak sholat, jangan. Ya, kalau walaupun sudah terbit tetap sholat. Pas duhur lupa karena habis bisa, tahu-tahu udah ini ada asar apa duhur ya? Asar, wah aku belum duhur, langsung bayar sholat. Dia pulang bayar sholatnya. Jangan kemudian sudah ninggalin, sekalian ini deh. Udah sekalian aja deh nggak sholat, malah bangetan itu, nggak bisa ya. Jadi bayar walaupun lupa, bayar walaupun nggak sengaja. Yang nggak boleh sengaja meninggalkan. Sudah masuk zuhur, udah tenang-tenang aja. Salat nggak? Enggak, lagi alangan. Laki-laki disebut, saya lagi head, padahal laki-laki. Mau bilang aja males, kan gitu. Nggak tahu kalau alasan perempuan juga begitu. Mentang-mentang ada haid, setiap kali nggak masuk, lagi nggak sholat, lagi haid, lagi padahal enggak. Itu namanya males, cari-cari alasan. Ya gitu ya. Pokoknya saya harapkan jamaah ini biar nanti bisa bareng-bareng menuju surga, nggak berkurang sedikit pun, jangan sampai meninggalkan sholat. Gitu ya. Udah 30 menit. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya punya sholat itu nanti juga begitu. Kalau pengen suaminya berkumpul nanti di akhirat, ketika suaminya sering meninggalkan sholat, ingetin, Mas, Pak, ya Pak, sholat. Ingetin, ayo sholat. Atau bilangnya, yuk jamaah. Kan gitu. Nggak nyuruh sholat, tapi yuk jamaah. Jadi imam dong Pak. Kan begitu. Kalau nggak sholat, kalau mau kumpul nanti di akhirat. Kalau enggak ya, nggak sholat ya biarin aja. Kalau mau kumpul bareng-bareng, ketika melihat pasangannya kok meninggalkan sholat atau tidak sholat, ingetin secara perlahan-lahan. Kalau sudah biasa sholat, ya ajak untuk jamaah untuk menjadi imam, biar bisa berkumpul. Ngelihat anaknya begitu, anak kok nggak sholat, ingetin, nak sholat, sudah zuhur, jangan ditunda-tunda, nanti keburu lupa atau keburu lewat, ingetin. Kalau mau bareng nanti di akhirat, kan seneng di dunia hidup bareng, di akhirat hidup bareng, bisa ngontrak sendiri nanti serumah di surga itu. Kalau nanti pas surga sendiri kan nggak enak, goda-goda sama teman-temannya, kan gitu ya. Jadi begitu.
Jadi Rasul sampai berkali-kali begitu. Melihat orang ketika sholat diulang. Kamu belum dianggap sholat. Ulang lagi sampai 3 kali. Itu yang kemudian jadi maka kemudian para sahabat mengatakan fa'arini atau alimni fa innama ana basarun usibu wa ukhti'u. Ya Rasul, kok aku nih disuruh bolak-balik ngulangi sholat sih? Aku sadar ya Rasul, saya ini orang bodoh. Ajari dong. Nah, gitu. Maka Rasul mengajarkan, kamu kalau berdiri yang benar, setelah tegak, fakabir, takbir. Dan Allah, fakabir. Kayak orang gak serius. Paham gitu? Fakabir, maka bertakbirlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu. Nah, nanti kemudian berdiri baca Qur'annya, rukuk baca tasbihnya, yang i'tidal baca doanya dan seterusnya. Nanti kita pelajari secara perlahan. Saya ingatkan. Jadi begitu, ya. Penting di situ sekali lagi. Jadi, nanti kita cermati dari awal apa titik-titik kesalahan ibadah kita ada di mana. Nanti akan ketahuan. Sehingga ibadah kita menjadi berkualitas, basisnya ilmu insya Allah diterima. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Silakan.